Kalau kamu tuh pengen belajar cara pakai NNN untuk ngebangun otomasi AI, kalian berada di tempat yang tepat. Di video ini, aku bakal tunjukin cara detail gimana kalian tuh bisa ngebangun otomasi AI pakai NNN. Ini tuh platform gratis dan open source yang sangat-sangat powerful. Ini adalah salah satu software yang fleksibel dan canggih yang pernah ada. Dan kalau kalian tuh nonton sampai habis, aku bakal kasih tahu cara rahasia aku untuk mendapatkannya, dan ini hampir gratis dengan cara asal hosting di VPS milik sendiri. Kalau kalian tuh daftar di website NNN langsung, harganya sekitar $24 per bulan. Tapi aku akan tunjukkan cara mudah untuk mengakalinya. Dan ini tepatnya bagaimana aku itu menyiapkan otomasi AI milikku sendiri. Jadi ya, kalau kalian tuh pemula dan pengen belajar caranya, pastikan kalian tuh nonton sampai selesai ya. Jadi apa itu NNN? NNN adalah alat otomasi open source ya. Ini anggap aja kayak Zapier, tapi lebih fokus ke AI dan fleksibilitas yang jauh lebih besar. Yang bagusnya, nggak ada biaya langganan, sepenuhnya bisa dikustomisasi dan bisa di self-host juga. Kalian tuh bisa ngebangun otomasi yang luar biasa dan berguna buat dipakai. Dan pada dasarnya, kita bisa mengotomasi segala jenis alur kerja sih. Misalnya kayak email, database, media sosial, chatbot AI, dan masih banyak lagi. Kalau kalian tuh belum menggunakan otomasi AI seperti ini dalam bisnis atau kehidupan sehari-harimu, maka kalian tuh melewatkan banyak hal tentunya. Aku suka banget optimasi, jadi aku pikir semua orang harus melakukan ini karena akan membuat hidup dan bisnismu jauh lebih baik. Kalian bisa klik link di bawah di deskripsi ya, dan itu bakal membawa kita itu ke website NNN-nya. Nah, di sana kita bakal cek harganya. Pada dasarnya ini adalah biaya kalau kalian tuh ingin menggunakan cloud hosting milik NNN sendiri. Kalian tuh bisa bayar bulanan dan harganya sedikit lebih mahal. Ini sekitar $24 per bulan. Ada juga paket pro seharga $60 per bulan, dan kalau kalian tuh belum daftar, dan ya ini bisa aja ambil salah satu paket itu sih, tapi aku akan tunjukin cara menghematnya sekitar 70-80%. Jadi aku tuh punya link khusus di bawah di deskripsi yang akan membawa kalian tuh ke halaman landing tersebut guys, dan di situ kalian tuh bisa mendapatkan VPS hosting dengan harga yang jauh lebih murah. Pastikan kalian tuh sampai di halaman yang tepat ya, karena udah ada template NNN yang terpasang di dalamnya, dan itu akan menghemat waktu kalian tentunya. Di sini kalian bisa klik choose your plan, dan di sini kalian tuh bisa lihat ada banyak pilihan di sini teman-teman. Untuk kebanyakan yang nonton video ini sih, KVM1 atau KVM2 tuh udah lebih dari cukup. Ini pada dasarnya adalah komputer milikmu sendiri yang berjalan sepanjang waktu. Ada juga yang lebih cepat, tapi aku akan pilih KVM2 buat video ini. Alasan kenapa kita beli VPS adalah karena kita akan nge-self hosting NNN di dalamnya, dan hasilnya kita bisa menghemat banyak uang nantinya. Dan ini yang aku lakukan untuk seluruh bisnisku guys. Aku punya otomasi AI milikku sendiri yang berjalan langsung di VPS melalui hostinger, dan itu yang aku rekomendasikan buat siapa aja yang nonton video ini. Ini adalah VPS termurah dan tercepat untuk harganya, dan aku nggak punya hal buruk untuk dikatakan tentang mereka sih. Kalian bisa pilih periode berlangganannya. Aku sangat saranin minimal 12 atau 24 bulan, karena semakin lama kalian tuh pilih, semakin lama juga kalian bisa kunci harga yang jauh lebih rendah dari ini. Dan jangan lupa klik I have coupon code di situ ya, lalu masukin aja kode Charlie Cheng, itu nama aku, dan itu bakal ngasih kalian tuh tambahan 10% buat diskonnya. Ini lumayan sih, dan manfaatin aja untuk hemat lebih banyak nantinya. Kita bisa klik continue dan masukin alamat penagihan, masukin pembayaran, lalu klik check out, dan ya setelah masuk ke dashboardnya ya ini yang akan kita lakukan nantinya. NNN tuh seharusnya udah terpasang ya sebagai template, tapi kalau belum, aku tunjukin caranya guys. Pergi ke operating system dan kamu akan melihat aplikasi yang sedang berjalan di situ. Ada NNN ya di sana. Kalau belum ada ya kalian bisa klik search OS, ketik NNN, terus pilih dan ganti OS ke sana. Butuh beberapa menit untuk menginstalnya, lalu klik manage app di situ ya. Nah, disinilah kita itu akan menyiapkan akunnya, masukin email, klik next, lalu klik get started. Kalian gak perlu jawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan aku udah melakukan instalasi baru untuk menunjukkan seluruh prosesnya kepada kalian. Ini gampang banget ya kan? Bahkan mungkin lebih mudah dari mendaftar langsung di NNN-nya. Ditambah lagi, seperti yang udah aku bilang tadi, ini akan menghemat banyak uang kalian guys. Jadi bener-bener gak ada alasan buat tidak melakukan itu. Sekarang untuk aktifkan semua fitur berbayar yang kita dapatkan secara gratis menggunakan versi komunitas NNN ini, kita bisa masukin email di sini dan klik send me every license key, copy license key-nya, kembali di sini, klik enter activation key, dan tempel di sana. License-nya sekarang tuh udah aktif dan kita siap untuk mulainya. Jadi setelah semuanya udah siap, aku bakal tunjukin gambaran singkat tampilan dalam NNN-nya. Di tab workflow, kalian tuh bisa melihat semua workflow yang dibuat. Di tab credential ya kan, kalian juga bisa menghubungkan akun ke berbagai API sehingga bisa mengkoneksikan berbagai aplikasi ke NNN. Di bagian execution, belum ada apa-apa karena ini akun baru. Tapi setiap kali workflow ini dijalankan, itu bakal muncul di sini. Kita kembali ke workflow teman-teman. Kita klik start from scratch di situ. Ini pada dasarnya workflow builder ya. Selalu ada satu langkah pertama di sini. Kita bisa klik tombol plus untuk memilih triggernya. Misalnya kita pilih on chat message karena belum ada API yang terhubung ya. Ini belum ada respon yang keluar juga. Lalu kita bisa klik tombol plus lagi untuk membangun cabang action yang terjadi setelah triggernya itu diaktifkan. Jadi aku akan menunjukkan beberapa template yang bisa kalian akses melalui NNN. Kita bisa pergi ke website NNN, klik produk, lalu template, dan ya kalian tuh akan melihat ada sangat banyak template yang udah dibuat di situ. Aku tahu NNN adalah platform yang lebih advance dan butuh lebih sedikit untuk dipelajari. Jadi kalau kalian tuh pemula, aku sangat menyarankan untuk menjelajahi template otomasi ini. Aku akan menghemat banyak waktu dan semuanya udah teruji bekerja dengan baik guys. Misalnya kalau kalian tuh ingin template AI untuk Google Sheet ya, klik aja dan kalian tuh akan menemukan berbagai template yang bisa diimpor ke dashboard NNN kamu. Template itu akan beritahu apa yang dilakukannya dan aplikasi apa yang dihubungkannya. Sebagai contoh, ada template AI Power Short from Video Generated dan ini pakai OpenAI, Flux, Kling, dan Eleven Labs. Ya, ini salah satu yang lebih advance, tapi aku hanya ingin menunjukkan sekilas ya teman-teman. Kalau ingin menyalin template ini ke dashboard, kita bisa klik Use Workflow, terus NNN bakal mengenali bahwa kalian tuh punya NNN yang di self-host sendiri, dan aku akan klik copy template to clipboard, lalu kembali ke
NNN yang udah kita self host ya. Terus kita klik create workflow dan aku tinggal paste di sini. Kita bisa Ctrl V buat aku, dan seperti yang bisa kalian lihat sekarang template-nya tuh udah ada. Ini sangat-sangat mudah banget untuk banyak template ini teman-teman ya kan. Dan biasanya ada semacam panduan pengguna dan aku sangat menyarankan kalian itu untuk membacanya. Di sana akan dijelaskan API key apa aja yang kamu butuhkan beserta credential login lainnya, dan kamu juga tinggal ikutin langkah demi langkahnya, dan di akhir video kami itu akan punya otomasi AI yang berfungsi secara penuh. Seperti yang bisa kalian lihat, ini salah satu hal yang lebih advance. Jadi kamu itu perlu banyak API key, tapi ini sangat powerful dan bisa melakukan banyak hal. Kalau kita itu kembali ke halaman template-nya, kamu itu bisa lihat ada banyak template lain yang jauh lebih sederhana. Jadi yang aku sarankan adalah telusuri semua template ini, lihat mana yang sesuai dengan kebutuhan atau kasus penggunaanmu, lalu impor ke akun NNN kamu. Sekarang kita akan coba tambahin credential ke akun ya kan. Dan ya, hal yang sangat terpenting itu adalah menambahkan credential ke akun kita. Seperti yang bisa kalian lihat, aku udah membuka akun OpenAI ku. Untuk melakukan ini, kamu itu bisa membuat akun OpenAI. Ini saldonya minimal tuh $5 ya, agar bisa mulai menjalankan sesuatu gitulah ya kan. Lalu buat test key, dan aku juga udah melakukan itu dan menyalinnya. Itu yang aku paste tadi teman-teman. Jadi seiring kalian tuh ngebangun semakin banyak workflow, kalian tuh akan perlu membuat semakin banyak credential, karena setiap credential tuh mungkinin kalian buat terhubung ke aplikasi atau layanan baru. Misalnya, kamu itu mungkin perlu Google Sheet, Gmail, dan layanan lain yang ingin kamu gunakan. Ya, aku nggak akan terlalu detail soal cara bikin credential, tapi ada banyak panduan khusus di luar sana yang akan nunjukin caranya secara tepat tentunya. Itulah gambaran umum tentang cara mengimpor template ke NNN kalian ya, dan cara hemat banyak waktu tanpa harus ngebangun semuanya sendiri. Tapi untuk bener-bener bisa mahamin cara ngebangun otomasi AI dan agen custom sendiri sebagai pemula, aku pikir penting banget untuk bener-bener ngebangun sesuatu sendiri agar kalian itu tahu apa yang sedang terjadi. Contohnya kayak workflow ya kan, dimana sekarang tuh aku ada di akun cloud NNN ku yang sebenarnya ini akun terpisah ya. Tapi tampilannya ini persis sama dengan yang self-hosted ya. Alasan aku ada di sini adalah karena aku udah punya banyak credential yang dibuat dan aku nggak mau menambahkannya lagi ke akun yang self-host yang baru. Jadi aku akan gunakan akun ini untuk ngebangun contoh ini untuk kalian. Tapi aku tetap mendorong kalian untuk ikutin bareng-bareng ya teman-teman. Caranya itu akan persis sama baiknya di NNN Cloud maupun NNN self-hosted melalui hostinger. Kita bisa pergi ke create workflow dan klik add first step di sini. Untuk yang ini kita itu akan membuat yang sederhana. Hubungin aja ke Google Sheet lalu kita kirim email. Trigger pertama yang akan kita gunakan itu adalah one form submission. Ini sangat berguna banget dan penting buat dipelajarin. Terus klik on form submission lalu beri judul misalnya test form gitu ya. Ini nggak perlu deskripsi sebenarnya. Sekarang kita tambahin beberapa elemen form. Pertama, tambahin aja first name dengan tipe elemen text, klik add form element. Tambahkan last name tipe text, tambahkan lagi email tipe elemen, pilih email, dan sekarang kita coba tipe yang berbeda. Kita tambahkan occupation. Tapi tipe elemennya kita jadi ganti drop down list dan tambahkan beberapa pilihan kayak student, engineer, dan satu lagi ada dokter. Ini acak sih, tapi hanya untuk keperluan demonstrasi aja ya. Setelah semuanya diisi, klik test tab dan form akan muncul dan kita bisa mengisinya di sini. Masukin aja nama, email test, dan untuk occupation pilih student, lalu klik submit ya teman-teman. Data udah terkirim di sini dan kita bisa tutup formnya. Kamu itu bisa lihat outputnya muncul di sini guys. Kamu juga bisa copy paste URL-nya ke browser untuk akses form ini lagi kapan aja, dan ada 3 cara data yang ditampilkan di sini. Ada table, ini tampilan table biasa, ada JSON, ini kelihatan rumit tapi ini adalah bahasa yang digunakan NNN, dan ada skema yang tampilannya akan seperti ini. Dan sekarang kita bisa klik tombol pin di sini, dan aku sangat saranin kamu ikutin langkah ini bersama-sama karena akan ada banyak langkah di sini dan sangat penting kamu itu melakukannya sendiri agar benar-benar bisa mempelajarinya guys. Kalau cuma nonton ya, maka nggak mungkin akan kita ingat. Alasan kita menekan tombol pin itu adalah ya agar kita ini bisa uji seluruh workflow menggunakan data yang udah disubmit tadi. Jadi aku nggak perlu mengisi form lagi setiap kali ingin mengujinya. Data yang udah dipin itulah yang akan digunakan. Kita bisa tutup panel itu dan ya sekarang klik langkah aksi pertama dengan menekan tombol plus, cari sheets-nya dan pilih Google Sheet, dan ya kita akan masukin data dari form tersebut secara langsung ke sebuah Google Sheet. Setelah klik Google Sheet, kamu itu akan melihat berbagai jenis aksi yang tersedia di situ dan bikin spreadsheet, terus hapus spreadsheet dan lain-lain. Tapi yang akan kita pilih itu adalah open or update row in sheet ya. Ini menurutku yang paling berguna. Kita bisa klik itu dan sekarang kita perlu pilih akun karena aku udah menghubungkan akun Google Sheetku di sini. Akunnya juga udah tersedia di sini teman-teman. Tapi kalau kamu itu belum melakukan itu, kamu itu perlu membuat credential baru, dan satu-satunya perbedaan antara NNN Cloud dan NNN self-host itu adalah proses pembuatan credentialnya yang bisa sedikit berbeda sebenarnya. Agak lebih rumit di versi self-hosted, tapi ada banyak sekali tutorial yang menunjukkan caranya secara detail. Untuk resource, kita itu bisa biarkan di sheets within dokumen dan operasinya tetap append or update row di situ teman-teman, karena akunnya udah terhubung ya. Jadi aku bisa melihat semua dokumen-dokumenku di sini. Sebentar, aku bakal buka Google Sheet dulu ya. Buka spreadsheet baru dan tambahkan kolom-kolomnya. Ini sama persis seperti yang ada di form first name, last name, email, occupation gitu-gitu. Dan kita bisa kasih nama test spreadsheet 1 di situ, dan spreadsheet itu sekarang muncul di sini. Pilih spreadsheetnya, lalu pilih sheet 1, dan karena itu satu-satunya sheet yang ada ya untuk mapping, jadi kita akan pilih map each column manually. Dan bagian ini sebenarnya cukup murah, tinggal drag and drop aja. Seret first name ke sini, last name ke sini, email ke sini, occupation ke sini. Kalau kalian tuh juga ingin menambahkan waktu pengiriman form, itu bisa ditambahkan juga. Tapi untuk sederhananya, aku hanya akan kirim 4 nilai aja di sini teman-teman untuk kolom to match on ya kan. Aku juga bisa pilih alamat email, dimana alasannya adalah kalau seorang itu mengisi form yang sama berkali-kali, biasanya emailnya akan sama dan sistem akan memeriksanya tentunya. Terus apakah emailnya ini udah ada ya kan? Kalau iya ya baris yang udah ada hanya akan diperbarui aja, bukan bikin baris baru gitu. Jadi nggak akan ada duplikat untuk orang yang mengirim form beberapa kali dengan email yang sama. Sekarang kita klik
klik test tab di situ, maka outputnya bakal kelihatan kayak gini. Ini udah masuk akal, dan kalau kita itu udah buka spreadsheetnya, bisa kita lihat informasinya ini udah terisi otomatis di sana teman-teman. Ada first name, last name, email, dan occupation. Semuanya udah masuk ke sheet secara otomatis. Ini keren banget menurutku ya kan. Langkah berikutnya adalah membuat filter. Kita bisa klik tombol plus, cari filter. Ini mungkinin kita menyaring orang-orang yang nggak ingin kita teruskan ke langkah berikutnya. Untuk contoh ini kita filter berdasarkan occupation. Kita bisa drag aja ke occupation ke sini. Kadang-kadang kita itu nggak pengen hubungin siapapun yang berstatus student. Anggap aja mereka itu nggak punya duit ya kan. Kita hanya ingin hubungin orang yang berstatus dokter atau engineer. Pilih kondisi ke is not equal to, lalu klik student, dan sekarang seseorang hanya akan lanjut ke langkah berikutnya kalau mereka itu bukan student. Kita klik test tab di situ. Kalau kami itu lihat bagian discarded, orang tadi dibuang karena nggak memenuhi kriteria, dan ini berhasil guys. Kita bisa menambahkan switch sekarang, dan kita buat switch. Ini fitur yang cukup dasar tapi sangat berguna banget. Ini mungkinin kita buat bangun beberapa rute dari satu titik. Aku bakal kembali ke langkah sebelumnya. Kita unpin data dan tes ulang aja. Kali ini aku akan isi occupation sebagai engineer agar datanya itu bisa lanjut ke langkah berikutnya. Setelah diperbarui, aku pin lagi di situ, dan sekarang kita bisa klik switch ya kan. Kita jalankan node-node sebelumnya, dan kali ini akan berhasil lolos ya karena bukan student. Buat dua kondisi, occupation sama dengan engineer sebagai rute pertama dan occupation sama dengan dokter sebagai rute kedua. Kalau dites, orang ini bakal masuk ke rute engineer karena emang itu occupationnya. Jadi sekarang kita itu punya dua rute berbeda yang menuju ke dua aksi berbeda. Kita bisa kirim email sekarang, dan kita bisa buat aksi emailnya. Klik tombol plus, pilih Gmail, lalu send a message, dan aku udah menghubungkan akun Gmailku. Tapi kamu itu perlu melakukan itu juga, dan resource-nya adalah message, operasinya send, kirim ke akun email tes. Ini subjek atau pesannya, misalnya engineer lead ya. Aku akan duplikat note ini dengan klik kanan, lalu duplikat aja, lalu taruh di rute yang satunya. Note ini untuk rute dokter dengan pesan dokter lead. Jadi logikanya tuh seperti ini, dan seseorang tuh mengisi form data, masuk ke Google Sheet, dan difilter untuk menyingkirkan yang nggak perlu untuk dihubungin. Ini dibagi ke dua rute, satu email dikirim untuk engineer lead, dan satu lagi untuk dokter lead. Ini gabungin kembali setelah itu, dan kita gabungkan kedua rute kembali menjadi satu, dan klik tombol plus, cari merge, pilih to input, append, hubungkan kedua rute ke notes merge ini ya, lalu tambahkan satu aksi lagi, misalnya kita kirim email lagi ke alamat leads atau semacamnya dengan pesan you have a new lead and we already message them. Ya udah jadi guys, kita udah ngebangun seluruh workflow ini, dan ini sederhana banget, tapi ini nunjukin berbagai hal yang bisa kalian lakukan saat siap menguji keseluruhan workflow-nya. Semuanya akan berjalan ya kan. Kita bisa kirim email pertama, lalu email kedua, dan ya cara terbaik belajar NetEnt itu adalah dengan langsung bangun sesuatu, dan juga dengan mengimpor template lalu menyiapkannya. Itu juga akan membantumu memahami apa yang terjadi dalam sebuah workflow. Aku benar-benar berharap kamu itu bisa mulai menyiapkan akunmu hari ini. Sekali lagi, ada link di bawah. Kalau kalian tuh ingin menghemat biaya, sebaliknya self-hosted aja ya. Dapatkan VPS yang terjangkau, self-host di sana, dan itu akan menghemat sekitar 70-80% biaya. Dan aku juga akan sertakan link ke VPS favorit yang aku gunakan sendiri untuk bisnismu. Ini persis seperti bagaimana aku itu menjalankan semua otomasi AI ku. Ada juga banyak sumber daya luar biasa di website NetEnt. Ada forum besar, komunitas yang ramai di Discord, banyak konten juga berguna di sana, di bagian use casesnya, dan tentu aja banyak video lain yang membahas lebih dalam semua fitur NetEnt-nya. Tapi sebagai pemula, yang paling penting adalah kami itu memahami gambaran besarnya dulu, apa aja yang bisa dilakukan dengan software ini, dan ya, jadi aku akan benar-benar berharap video ini tuh bermanfaat buat kalian. Terlepas dari bagaimana kalian tuh siapin NetEnt kalian ya, lewat langganan cloud mereka sendiri atau self-hosted di VPS milikmu. Jumlah hal yang bisa kamu otomasi dalam hidup dan bisnis kamu itu luar biasa banget. Aku sangat saranin untuk meluangkan waktu lebih banyak buat pelajarin semua yang bisa diotomasi. Ini benar-benar menyenangkan ya guys. Aku pun masih excited sampai sekarang. Bagian video ini ke teman yang ingin mulai belajar NetEnt. Kalau kalian tuh merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ke channel ini untuk konten serupa lainnya. Aku banyak bikin video tentang entrepreneurship, AI, keuangan, hustle, bisnis, semua hal yang untuk membantu kalian tuh menjalani hidup yang sukses secara finansial. Terima kasih banyak atas waktumu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.